Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi bersama saya Dia Adina. Di sini saya akan menjelaskan salah satu soal dari praktikum pengantar teknologi informasi, di mana soalnya adalah membuat sebuah formulir sederhana dengan format HTML. Jadi di sini sebelumnya saya sudah membuat berupa codingan HTML untuk membuat formulirnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan setiap dari tik-tik yang saya buat di sini. Jadi pertama itu kalau kita membuat codingan format HTML itu kita pertama membuat doctype HTML di mana ini menunjukkan bahwa dokumen yang kita buat itu berupa HTML. Selanjutnya itu ada HTML length n gitu. Di mana ini menunjukkan bahwa Lang itu bahasa, N itu English. Jadi bahasa yang kita gunakan di sini adalah bahasa Inggris. Selanjutnya ada head, di mana head ini bisa berupa title, di mana di sini ada title tuh. Sebelumnya ini ada meta charset UTF-8 di, di mana ini digunakan untuk kita bisa menuliskan atau mengisikan di sini dengan banyak karakter. Selanjutnya ada title, formulir sederhana. Ini berupa judul dari dokumen yang saya buat ini. Nah, formulir sederhana. Jadi di sini saya namakan formulir sederhana. Selanjutnya ada body, di mana ini body bagian atau isi dari formulir yang sedang kita buat. Di mana di sini namanya adalah formulir pendaftaran organisasi di MIPA H2. Di mana H2 ini itu untuk kita mengatur atau heading ini. Jadi ini kan formulir pendaftaran organisasi ini berupa judul ya. Jadi di sini kita pakai H2, di mana H2 ini membuat membuat tulisannya menjadi lebih besar dari yang lainnya gitu. Jadi H2 itu kita gunakan untuk memperbesar ukuran font yang kita tuliskan. Selanjutnya ada form action, submit form metode post. Jadi di sini merupakan aksi. Jadi di sini pertama ini nama titik dua di mana ini menghasilkan nama berarti kita bisa mengisikan di sini. Kita bisa mengirim dan mengisikannya. Jadi ini berupa di mana kan ini sebuah formulir di mana formulir itu pasti kita mengisikan sebuah data ya. Jadi ini bisa disebut syarat dari formulir itu sendiri. Di mana label nama, selanjutnya ada email di mana kita bisa mengisikannya. Input type ini berarti kita bisa tahu inputan yang kita isikan itu apa. Seperti ini nama, type-nya teks. Kan nggak mungkin kan nama orang itu berupa angka. Jadi selanjutnya ada telepon. Telepon itu berupa nomor ya. Ada jurusan. Nah, di sini ada yang berbeda yaitu label for jurusan. Di mana jurusan itu ada banyak ya. Jadi ada beberapa opsi di mana ini bukan kita pakai input, tapi selain ini kita pakai select. Di mana nih? Lihat. Coba lihat. Ini ada jurusan, ada MTK, kimia, fisika, biologi, dan sebagainya. Jadi di sini kita pakai opsi atau pilihan, di mana opsi pertama itu matematika, option value-nya matematika, kimia, fisika, biologi, ilmu kelautan, dan farmasi. Di mana ini kita bisa memilih salah satu. Jadi di sini formulir pendaftaran, misalnya kita isi dia, nama saya sendiri, email saya, ini random aja ya. Yang penting ada add ya. Jurusan matematika, jenis kelamin, ini kita nanti aja ya. Selanjutnya itu label for gender. Jadi yang di atas tadi kita hanya bisa memilih satu. Untuk selanjutnya ada gender. Ini
Sama seperti yang di atas, tapi ya kalau genre itu cuma ada dua ya. Jadi hanya ada option value-nya hanya ada laki-laki dan perempuan. Jadi untuk selanjutnya ada ini label for deskripsi and deskripsikan diri Anda. Oh ya, bentar ini kayaknya belum saya belum saya simpan. Nah, di sini kan ada pesan ya. Pesan ini untuk mendeskripsikan diri Anda di mana diri Anda itu mereka yang mau mendaftar organisasi tersebut. Jadi kita bisa menulis atau mendeskripsikan atau menceritakan apa yang telah kita lalui yang mungkin bisa membuat kita bisa diterima atau bisa memiliki image di organisasi tersebut. Nah, selanjutnya ada input type submit, di mana submit itu sama seperti yang tadi, hanya saja ini berbeda, itu kita bisa mengirimnya dan kita langsung masuk ke laman selanjutnya. Tapi di sini belum ada ya. Jadi di sini kita bisa mengisi dulu semua datanya. Nah, setelah kita isi kita bisa mengirimnya gitu. Oh, jadi selanjutnya itu ada input type reset, di mana reset tahu itu untuk menghapus ya. Jadi jika kita salah atau ragu atau mau ganti data-data yang telah kita isi di atas, itu kita bisa meresetnya dengan memencet tombol ini. Nih. Jadi untuk kita membuat kodenya itu input type reset, value reset. Jadi ini merupakan cara atau kode-kode yang kita buat untuk pembuatan halaman web formulir pendaftaran. Jadi sekian penjelasan dari saya. Ketika mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.